Halo, selamat siang teman-teman. Nama saya Sinta Kristiana Dewi. Saya dari PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pemahaman saya tentang perkembangan anak. Pada kali ini saya memilih untuk meneliti anak usia 9 tahun pada kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu saya memilih tahap operasional konkret karena berumur 9 tahun. Yang pertama, adaptasi dengan gambaran yang menyeluruh. Pada tahap ini, anak sudah bisa memberikan gambaran terhadap suatu hal yang diperoleh dari adaptasi lingkungannya dan juga ingatan yang sebelumnya sudah pernah dilihat ataupun dialami melalui pengalaman langsung. Kemudian masih dengan teori perkembangan anak menurut Piaget, saya lanjutkan waktu dan kecepatan. Pada tahap ini, sekarang anak sudah dapat mengerti urutan waktu, kecepatan tanpa didasari mereka memahami melalui kegiatan pembelajaran dengan batas waktu yang telah diberikan, serta kecepatan dalam mengerjakan tugas. Yang terakhir, penalaran. Pada tahap ini, anak sudah dapat mencurahkan apa yang mereka pikirkan dengan lancar. Yang mereka miliki, anak dapat menjelaskan suatu kejadian yang mereka alami ataupun pelajari pada pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah teori perkembangan sosial emosional menurut Brown Van Brenner. Yang pertama adalah mikrosistem. Anak dalam lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi kepada perilaku anak tersebut melalui hubungan dan interaksi yang dilakukan yang ada di lingkungan sekitar akan mempengaruhi perkembangan karakter seorang anak. Kemudian yang kedua, mesosistem. Perlakuan orang tua yang negatif terhadap anak akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan belajar anak di sekolah serta memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak. Kemudian perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Di sini anak 9 tahun berada pada tahap industri versus inferiority. Dari hasil observasi yang sudah saya lakukan, pada tahap ini anak usia 9 tahun menunjukkan kemampuan mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Pada tahap ini, seorang anak dapat mencoba melakukan hal-hal baru yang mereka inginkan, yang akan mereka lakukan, dan mereka akan aktif mengaplikasikan keterampilan maupun pengetahuan kegiatan yang diperintahkan oleh guru, dan anak akan menyelesaikannya, dan jika ia berhasil, maka anak akan selalu tertarik untuk mencoba lagi kegiatan-kegiatan. Kemudian cara mengembangkan fungsi kognitif yang pertama adalah seorang siswa harus diberikan motivasi oleh guru untuk mendapatkan konsep. Guru dapat memberikan pertanyaan untuk menuju ke dalam konsep dengan cara memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan yang sedang dipelajari dan dibahas sehingga siswa dapat memahami aspek dari pembelajaran yang sedang dilakukan oleh siswa tersebut. Guru tidak boleh memberikan jawaban pertanyaan secara langsung kepada siswa. Kemudian yang B, seorang siswa bisa diberikan tugas-tugas oleh guru mengenai dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Maka dari situ siswa akan diberikan tugas mengenai penjumlahan, pengurangan. Kemudian yang C, pada tahap ini guru dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang dapat
siswa lakukan untuk berlatih tentang konsep yang mengurutkan suatu benda yang nyata. Melalui matematika, mengurutkan bilangan dengan disertai dengan gambar seperti buah-buahan maupun benda-benda yang ada di sekitar. Mengurutkan dari yang terbesar dan terkecil. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman kepada siswa serta perkembangan kognitif. Kemudian yang D, guru juga dapat meminta siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen seperti mata pelajaran ilmu pengetahuan. Siswa diberikan materi yang konkret untuk pelajaran membuat suatu karya agar mereka dapat berdiskusi dan menggunakan perspektif. Kemudian ada cara mengembangkan fungsi sosio-emosional. Yang pertama, pada fase operasional konkret, anak akan mempunyai relasi pertemanan yang kuat kepada seseorang yang mereka anggap menyenangkan. Yang kedua, pada fase ini anak bisa menyelesaikan persoalan dan berkomunikasi dengan lingkungan di mana dia berada. Yang ketiga, anak lebih tertarik dengan kegiatan yang menghubungkan dengan orang lain dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, anak lebih dapat mengendalikan perasaan, tetapi masih ada rasa kurang percaya diri dan perannya berubah-ubah. Kemudian selanjutnya, penyesuaian dibutuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif bersama guru. Itu seperti apa? Nah, di sini ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik antara siswa dengan guru. Guru sebaiknya menyesuaikan diri dengan peserta didik sehingga peserta didik akan merasa senang, nyaman, dan akan terbuka dengan guru. Maka dari itu, komunikasi yang terbangun akan lebih baik. Siswa dapat mengungkapkan perasaannya, kesulitannya yang siswa rasakan, sehingga dengan komunikasi bisa memberikan solusi kepada siswa. Kemudian yang kedua, menyesuaikan kondisi sosial peserta didik dengan lingkungannya, memberikan kegiatan yang melatih komunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, maka peserta didik dapat berkembang secara sosial. Saat ini, guru juga perlu menyesuaikan kondisi